warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wi Rahma dalam mata kuliah riset operasi. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah riset operasi tentang program linear menggunakan metode grafik. Dengan saya sendiri, Wi Rahma, dengan NIM G50123028. Berikut adalah materinya. Kan satu soal mengenai riset operasi menggunakan metode grafik, di mana soalnya perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu. Yang pertama merek I1 dengan sol karet dan merek I2 dengan sol kulit. Dibutuhkan 3 macam mesin untuk memproduksi sepatu tersebut. Mesin pertama membuat sol karet, mesin kedua membuat sol kulit, serta mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan perakitan atau assembling bagian atas dengan sol. Nah, setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 langsung diproses di mesin 3 selama 6 jam. Untuk sepatu merek I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam. Kemudian diproses di mesin 3 selama 5 jam. Nah, jam kerja dari mesin itu setiap harinya yaitu 8 jam untuk mesin 1, 15 jam untuk mesin 2, dan 30 jam untuk mesin 3. Adapun keuntungan yang diperoleh dari setiap lusin atau setiap lusin dari sepatu yang dihasilkan yaitu 30.000 untuk merek I1 dan 50.000 untuk merek I2. Nah, kita diminta untuk menentukan banyaknya sepatu merek I1 dan I2 yang harus diproduksi agar memperoleh laba maksimum menggunakan metode grafik. Untuk mengetahui berapa banyak sepatu yang kita harus produksi agar memperoleh laba maksimum, berikut ini adalah penyelesaiannya. Kita masuk pada penyelesaian soal, di mana dari soal sebelumnya kita dapat memisahkan bahwa X itu merupakan jumlah lusin sepatu merek I1 dan Y merupakan jumlah lusin sepatu merek I2 yang harus diproduksi. Nah, kemudian kita menuliskan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya yaitu Zmax sama dengan 30.000 kali X tambah 50.000 Y. Kenapa fungsi tujuannya kita menggunakan Zmax? Karena kita ingin mengetahui berapa lusin sepatu yang harus dibuat agar memaksimumkan laba. Nah, dari soal kita dapat persamaan pertama yaitu 2X kurang dari sama dengan 8, di mana kita dapatkan dari soal, dan 3Y itu kurang dari 15. Serta 6X ditambah 5Y itu kurang dari sama dengan 30. Jika teman-teman bingung ini berasal dari mana, teman-teman bisa melihat soal sebelumnya dan mengamati dengan cermat. Nah, 2X kurang dari 8 ini didapat dari pekerjaan yang dikerjakan mesin 1 selama 2 jam, dan maksimum mesin tersebut bekerja adalah 8 jam. Begitupun seterusnya. Di mana X itu tidak boleh bernilai 0 atau dia harus berada lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Setelah kita menuliskan persamaannya, lalu kita mencari titik potong dari tiap-tiap persamaan. Nah, di sini untuk mencari titik potong persamaan 2X kurang dari sama dengan 8, kita dapat menyelesaikannya dengan membuat atau mencari titik potongnya, di mana 2X kita menjadikan 8 atau kita buat X itu sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. Nah, titik potong pertama didapat itu berada pada titik 4,0. Kemudian untuk 3Y kurang dari 15, 3Y sama dengan 15, di mana Y pindah ruas, 3 pindah ruas, 15 bahagi 3 sama dengan 5. Didapat titik potong kedua yaitu 0,5. Kemudian untuk mencari titik potong 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30, kita akan memisalkan X itu sama dengan 0. Kita masukkan 6X tambah 5Y sama dengan 30, X-nya kita masukkan menjadi 0, 6 kali 0, 0, ditambah 5Y sama dengan 30,
5 pindah ruas 30 bahagi 5 sama dengan 6, didapat titik potong Y yaitu 0,6. Kemudian untuk titik potong X kita memisahkan Y sama dengan 0, lalu kita masukkan kepada persamaan Y bernilai 0 sehingga didapat hasilnya bahwa X sama dengan 30 bahagi 6 yaitu 5 dan titik potongnya adalah 5,0. Dapatkan nilai titik potong dari masing-masing persamaan dari fungsi kendala, kita dapat menggambarkan ke atas kertas grafik. Nah, di sini seperti contoh di mana kita mendapat titik potong pertama yaitu titik potong X yaitu 4,0, kemudian titik potong Y yaitu 0,5 serta titik potong X yaitu titik potong Y yaitu 0,6 serta titik potong X yaitu 0,5. Nah, kemudian kita garis satu persatu dari titik potong tersebut. Nah, dari titik potong yang telah di garis tadi kita mendapatkan 2 titik potong lagi, yaitu titik potong pada garis yang saling bersinggungan, yaitu pada titik ini serta titik ini. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwa titik C atau titik ini merupakan titik potong 0,83 dan 5, serta pada titik potong D itu yaitu titik potong 4 dan 1,2. Nah, untuk mencari titik potong dari kedua garis yang saling bersinggungan ini, kita dapat menyelesaikan dengan mencari titik potong dari masing-masing garis yang bersinggungan. Di sini merupakan cara-caranya di mana X-nya karena dia bersinggungan dengan titik potong 4, maka nilai X-nya sama dengan 4. Lalu kita masukkan kepada persamaan 6X tambah 5Y sama dengan 30. X-nya kita ganti pada 4, sama seperti penyelesaian sebelumnya, sehingga 6 kali 4, 24 ditambah 5Y sama dengan 30. 5Y sama dengan 30, 24 pindah ruas menjadi 30 kurang 24. Lalu Y sama dengan 6 bahagi 5 dan Y sama dengan 1,2. Ini 1,2 ya guys ya. Nah, kemudian untuk titik potong yang bersinggungan dengan titik potong 5, yaitu Y sama dengan 5, kita masukkan kepada persamaan lagi seperti sebelumnya, di mana Y kita ganti menjadi 5, hasilnya 5 kali 5, 25, berarti 6X tambah 25 sama dengan 30. 6X pindah ruas 25, 30 kurang 25 sama dengan 5, sehingga X atau titik potong X yaitu 5/6 atau 0,83, sehingga didapat nilai potongnya adalah 0,83 dan titik potong 5. Nah, berarti nilai pada titik potong C yang C merupakan 0,83 dan 5, serta titik potong D merupakan titik potong 4 dan 1,2. Nah, setelah mendapatkan masing-masing dari nilai potong, kita dapat arsir pada daerah yang berwarna abu-abu ini. Ini merupakan daerah visible dari masing-masing persamaan dan titik potongnya. Nah, kemudian kita akan mengetahui atau memasukkan nilai Z persamaan fungsi tujuan tadi. Kita masukkan nilai dari masing-masing titik potong, di mana seperti fungsi tujuan tadi Z max sama dengan 30.000 X tambah 50.000 Y, kita masukkan pada titik pertama atau titik A yaitu 4,0, berarti X-nya kita ganti 4 dan Y-nya kita ganti 0, sehingga didapat hasilnya 30.000 kali 4 ditambah 50.000 kali 0, sehingga 120.000. Begitupun kita lakukan pada titik B, di mana X-nya kita ubah menjadi 0 dan Y-nya menjadi 5, sehingga hasil yang didapatkan adalah 250.000. Untuk titik C, 30.000 dikali 0,83 dan 50.000 dikali 5, sehingga hasilnya adalah 274
atau 274.900 serta titik D. Didapatkan hasilnya 180.000. Nah, dari hasil masing-masing titik kita dapat melihat bahwa nilai maksimum atau nilai tertinggi dari nilai-nilai titik potong tersebut yaitu berada pada titik C atau 274.900 atau dapat kita bulatkan menjadi 280.000 serta nilai minimumnya yaitu 120.000. Nah, pada soal sebelumnya kita diminta untuk menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa kesimpulannya produksi sepatu merek I1 haruslah sebanyak minimal 1 dan sepatu merek I2 sebanyak 5 lusin untuk memaksimumkan laba yang diperoleh atau laba maksimum yang diterima adalah Rp274.900 atau kita bulatkan menjadi Rp280.000. Nah, untuk soal tadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih.